Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji LPTK IAIN Palopo. Perkenalkan, nama saya Mahayudin. Saya guru mata pelajaran Akidah Akhlak pada Madrasah Ibtidaiyah 1 Manggarai, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Kemenak RI di LPTK IAIN Palopo dengan NIM 25028108444. Pada hari ini Senin tanggal 12 Oktober 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 6 dengan materi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan pendekatan problem based learning. Semoga bermanfaat. Mari saksikan. Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Cek kerapian. Bagaimana? Alhamdulillah. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Siapa yang mau memimpin doa? Saya. Ya, silakan anak. Ayo. Teman-teman, angkat tangan ke atas, ke samping, ke depan, coba tangan rapi di atas meja. Teman-teman, mari kita doa. Doa menjadi ilman, warzuqni fahman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nyanyikan lagu kebangsaan nasional. Masih ingat tidak materi yang kita bahas kemarin? Materi tentang apa? Sekarang Pak mau tanya, siapa yang tahu apa pengertian dari kodo? Angkat tangan. Kodo artinya? Ya. Segala sesuatu yang belum terjadi. Oke, segala sesuatu yang belum terjadi. Koda? Saya, Pak. Ya, silakan. Segala sesuatu yang sudah terjadi. Segala sesuatu yang sudah terjadi. Alhamdulillah. Siapa yang tahu contohnya? Contoh kodo? Ya, ayah. Meninggal. Belum meninggal. Apa lagi? Belum dialam. Belum di alam. Siapa lagi? Belum hari kiamat. Yang tahu contohnya koda? Siapa yang tahu? Jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Yang kedua? Jodoh. Diberikan kehidupan. Tiga? Hidup di dunia. Hidup di dunia. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat memahami dalil beriman kepada Allah. Yang kedua, peserta didik dapat memahami contoh koda dan koda. Yang ketiga, peserta didik dapat membedakan takdir mu'allaq dan takdir. Yang keempat, peserta didik dapat memahami manfaat dari beriman kepada koda dan koda. Nanti materi ini akan kita bahas satu per satu, dan nanti anak-anak akan kita lihat video pembelajaran, dan nanti ada tugas yang anak-anak kerjakan. Perhatikan, yang pertama tentang dalil koda dan koda. Ya, dalil koda dan koda, ya,
umat Islam wajib hukumnya untuk beriman kepada ya, sehingga hukumnya kafir apabila kita tidak beriman kepada qada dan qadar. Oke, siapa yang bisa membacakan ayat di depan? Siapa? Ayo angkat tangan. Yang bisa baca ayat itu bantu Pak. Siapa? Ya, silakan Nak. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Ya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Siapa yang tahu artinya? Silakan. Ya. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut kadarnya. Ya, sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu menurut kadarnya, menurut takdirnya. Ya, Allah sudah menciptakan kita ini menurut takdirnya, menurut qadarnya. Tidak ada lebih dari itu. Perempuan, laki-laki dan laki-laki. Selanjutnya perhatikan baik-baik. Contoh qada yang tadi sudah kita bahas, yaitu belum meninggal, belum di alam kubur, belum. Sedangkan contoh qadar jenis selanjutnya perhatikan. Perbedaan istilah qada dan qadar dalam kehidupan manusia lazim disebut dengan takdir. Takdir itu dibagi menjadi dua. Takdir apa sayang? Takdir mu'alaq dan takdir mutlak. Siapa yang tahu apa itu takdir mu'alaq? Ya. Takdir mu'alaq artinya? Takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia. Ya, takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia. Yang kedua, takdir mubram. Siapa yang tahu sayang? Ya, silakan. Pengertian. Takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh Takdir yang tidak diubah oleh manusia. Sekarang siapa yang tahu contoh takdir mu'alaq itu apa? Ya, silakan. Orang yang sakit bisa disembuhkan dengan cara berobat. Oke, orang yang sakit bisa disembuhkan dengan cara berobat di rumah sakit. Sedangkan takdir mubram contohnya apa tadi? Jenis kelamin. Ya, sekarang jenis kelamin itu ada dua, ada jenis kelamin laki-laki, ada jenis kelamin perempuan. Jenis kelamin ini tidak bisa diubah oleh kita. Itu sudah menjadi kodratnya kita. Jadi, kalau ada yang merubah jenis kelaminnya, itu disebut dengan kafir. Kafir itu orang yang merubah jenis kelaminnya. Jadi tidak boleh dirubah jenis kelamin. Apapun bentuk fisik kita yang sudah diberikan oleh Allah, yang sudah diciptakan oleh Allah, kita harus syukur. Apapun bentuknya, mau hidung pesek, ya, mau mukanya seperti apa, itu sudah menjadi kodrat kita yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak boleh diubah oleh kita. Karena itu sudah menjadi ketetapan yang telah diberikan, yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya perhatikan saya. Ya. Manfaat beriman kepada qada dan qadar. Ya. Manfaat beriman kepada qada dan qadar adalah yang pertama apa? Mendorong semangat. Orang yang selalu beriman kepada qada dan qadar, pasti dia semangat untuk berusaha. Semangat untuk mencari rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa? Orang yang beriman kepada qada dan qadar pasti dia ikhlas dan ridho apa yang telah diberikan, diciptakan oleh Allah kepadanya. Dia selalu bersyukur apa yang telah Allah ciptakan kepadanya. Selanjutnya apa? Mendorong manusia untuk senantiasa bersyukur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini semua takdir yang telah diciptakan oleh Allah kepada kita semua. Makanya kita harus syukuri segala takdir yang telah diciptakan Allah. Dan jangan coba-coba untuk merubahnya sedikit pun. Ya, jangan coba-coba, karena tadi disampaikan di awal bahwa orang yang merubah takdirnya maka disebut kafir. Selanjutnya perhatikan saya. Kita simak
video pembelajaran di bawah ini, baru nanti kita akan ya kerjakan tugas ya terkait dengan permasalahan yang ada pada video ini. Perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, berjumpa kembali dengan Kak Ana di channel Edukasi Talks. Hari ini kita belajar mengenal takdir mudhaf dan takdir mu'allaq. Apa yang dimaksud dengan kedua takdir tersebut? Simak video ini sampai selesai ya. Adik-adik, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan takdir? Takdir adalah suatu ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meliputi seluruh kejadian yang terjadi di alam ini, baik itu mengenai kadar ukurannya, tempat, ataupun waktunya. Hal ini membuktikan bahwa takdir adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita yakini. Takdir dibagi menjadi dua, yaitu takdir mubrom dan takdir mu'allaq. Lalu apa ya yang dimaksud dengan kedua takdir tersebut? Mubrom artinya sesuatu yang sudah pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia. Takdir mubrom adalah ketentuan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti terjadi dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkan. Berikut ini contoh takdir mubrom ya adik-adik. Yang pertama, jenis kelamin manusia. Yang kedua, ajal atau kematian. Yang ketiga, api yang memiliki sifat panas. Yang keempat, bumi berbentuk bulat. Yang kelima, gaya gravitasi. Yang keenam, peristiwa hari kiamat. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang takdir mubrom yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 34 yang artinya, dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Perhatikan video anak. Perhatikan video. Ya. Selanjutnya yaitu takdir mu'allaq. Mu'allaq secara bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Takdir mu'allaq adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah ada sejak zaman azali. Namun takdir ini masih bisa diubah oleh usaha manusia itu sendiri. Berikut ini contoh takdir mu'allaq ya adik-adik. Yang pertama, orang yang kurang pandai harus berusaha agar bisa menjadi pandai. Beberapa hal yang bisa dilakukan yaitu rajin belajar, disiplin membagi waktu, tidak mengeluh dan menyerah, serta selalu berusaha keras untuk meraih prestasi. Contoh yang kedua, orang yang menginginkan untuk sehat harus melakukan beberapa hal seperti berusaha dengan berolahraga teratur, menjaga kebersihan, menjaga pola makan, dan makan makanan yang bergizi. Contoh yang ketiga, orang yang menginginkan kemakmuran harus melakukan beberapa hal seperti berikut, yaitu selalu giat bekerja, kreatif, pantang menyerah, rajin menabung, dan hemat. Salah satu ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang takdir mu'allaq yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka
mengubah keadaan diri mereka sendiri. Nah, itu dia ya adik-adik materi tentang takdir mufrad dan takdir mu'allaq. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe channel Educators. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa yang kalian ketahui dari video yang tadi? Silakan. Tentang apa? Tadi apa? Nah, sekarang pertanyaannya, takdir mu'allaq tadi apa saja? Takdir mu'allaq yang ada pada gambar tadi apa saja? Yang bisa diubah oleh manusia. Ya, apa saja tadi yang muncul di gambar? Seperti Apa? Takdir. Obat. Apa lagi tadi yang di sana? kurang pandai. Kurang pandai belajar. Apalagi kalau kalau mubramnya apa tadi? Ya, apa tadi yang di sana? Yang muncul di video? Islamin apa lagi? Apa lagi? Hari kiamat. Apa lagi tadi? Aku panas. Apa lagi? Bumi ya? Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini ada lembaran kerja yang harus kalian kerjakan. Kalian lihat di situ apa ya kejadian-kejadian yang terjadi pada video pembelajaran tadi, dan kalian analisis video itu. Contoh misalkan jenis kelamin, ya jenis kelamin itu apa? Paham tidak? Nah, dan lain-lain sebagainya. Nanti silakan dikerjakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, silakan didiskusikan saya. Didiskusikan. Yang pertama itu terkait dengan ya materinya. Silakan kerja itu. Yang kedua nanti kalian perhatikan video. Jadi di video tadi kalian tuliskan di situ itu termasuk takdir apa? Takdir mu'allaq atau takdir mubram? Penampilan dari kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Ya, mari kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Silakan tampil. Ya, oke. Ya, perhatikan. Oke, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas kelompok kami. Ya, silakan. Mata pelajaran akidah akhlak. Soal takdir mu'allaq artinya takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia. Ya. Antara takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq takdir yang dapat diubah oleh manusia, sedangkan takdir mubram takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Ya, lanjut. Yang keempat, sebutkan salah satu contoh takdir mu'allaq dan takdir mubram. Contoh takdir mu'allaq, orang yang sakit bisa berobat. Ini adalah takdir mu'allaq.
dan takdir mubram, contohnya seperti jenis kelamin yang tidak bisa diubah oleh manusia. Ya, lanjut. Yang kelima, apa manfaat dari mempelajari beriman pada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Jelaskan. Mendorong kita untuk semangat berusaha, mendorong manusia untuk ikhlas, mendorong manusia agar senantiasa bersyukur. Ya. Silakan. Pengamatan video. Sekarang coba kalian analisis video yang baru ditayang. Tulislah hasil pengamatan kalian pada video dan analisis gambar pada video tersebut dalam kolom yang sesuai. Ya. Kejadian nomor 1, jenis kelamin takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Ya, lanjut. Nomor 2, orang yang kurang pandai bisa belajar dengan ujian, takdir mu'alaf yang bisa diubah oleh manusia. Ya. 3, datangnya kematian, takdir mubram yang tidak dapat diubah oleh manusia. Jodoh manusia adalah takdir mubram yang tidak dapat diubah oleh manusia. Kemudian yang terakhir, orang yang sakit dengan berobat bisa menjadi sembuh adalah takdir mu'alaf dan takdir mubram. Contoh takdir mu'alaf, orang yang sakit bisa berobat, ini adalah takdir mu'alaf. Dan takdir mubram, contohnya seperti jenis kelamin yang tidak bisa diubah oleh manusia. Ya, lanjut. Yang kelima, apa manfaat dari mempelajari beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa taala? Jelaskan. Mendorong kita untuk semangat berusaha, mendorong manusia untuk ikhlas, mendorong manusia agar senantiasa bersyukur. Ya. Silakan. Pengamatan video. Sekarang coba kalian analisis video yang baru ditayang. Tulislah hasil pengamatan kalian pada video dan analisis gambar pada video tersebut dalam kolom yang sesuai. Ya. Kejadian nomor 1, jenis kelamin takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Ya, lanjut. Nomor 2, orang yang kurang pandai bisa belajar dengan ujian, takdir mu'alaf yang bisa diubah oleh manusia. Ya. 3, datangnya kematian, takdir mubram yang tidak dapat diubah oleh manusia. Jodoh manusia adalah takdir mubram yang tidak dapat diubah oleh manusia. Kemudian yang terakhir, orang yang sakit dengan berobat bisa menjadi sembuh adalah takdir mu'alaf, takdir yang bisa diubah oleh manusia. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali kelompok 3. Terkait dengan takdir mu'alaf dan takdir mubram. Jadi kesimpulannya bahwa segala sesuatu kejadian yang terjadi di alam semesta ini itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, sebagai umat Islam kita selalu bersyukur atas segala yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup ada pertanyaan, silakan. Yang mau bertanya silakan. Amir? Ayat? Oke. Demikianlah materi yang kita sampaikan pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.